proklamasikan bahwa hanya Dia satu-satunya yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Sekalipun dagingku sekalipun dagingku dan hatiku habis, Engkau gunung batu kami, Engkau keselamatan kami. Tetaplah Allah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kami. Engkau tetap Allah yang memegang tangan kami, Tuhan. Tanpamu kami bukan siapa-siapa, tanpamu kami tak dapat hidup sendiri. Ku sembah Kau, Tuhan. Kami masyurkan kebesaran-Mu, kami masyurkan kebesaran-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan di sepanjang kehidupan kami. Ku muliakan nama-Mu. We worship You, we worship You. Mari saya ajak jemaat untuk menyembah Dia pribadi lepas pribadi. Bebaskan roh-Mu. Fokus, naikkan pandangan kita ke Bapa kita di surga. Sebab hanya Dia yang kita perlukan. Sebab hanya Dia yang kita butuhkan. Bila mulia nama
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari tetap menyembah Dia. Mari tetap serukan kebesarannya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duaan. Bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Once more naikkan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, naikkan suaramu. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, dalam kehidupan kasih-Mu kami. tiada duanya. Sampai kini Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada kasih-Mu tiada duanya. Ya Bapa, benar Tuhan, kami tahu bahwa kasih-Mu melebihi segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Bahkan melebihi kelemahan kami, melebihi ketakutan kami Bapa. Sebab Engkaulah Raja Damai, You are Prince of Peace. Dan pada malam hari ini kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi, bersorak bagi nama-Mu, bersuka bagi nama-Mu. Yang siap katakan Amin, Shalom semuanya sekali lagi. Selamat datang bagi yang baru datang. Bisa kasih salam kanan kiri, Tuhan memberkati. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya
Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jangan hidup orang benar ditalangi oleh cahaya firman Tuhan. Jangan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkanku kembali. Itu adalah bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Dia dalam kehidupan kita. Dia bukan Allah yang akan membiarkan kita jatuh hingga tergeletak, jatuh hingga tidak bersisa apapun. Nyawa kita masih di dalam tangan perlindungannya. Amin. Percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan dong yang keras. Tuhan Yesus baik. Sebentar tadi saya kurang dengar Tuhan Yesus baiknya, kalah sama musik. Sekali lagi coba dong. Tuhan Yesus. Amin. Itu kan enak kan, Tuhan bersuka atas kita. Beri tepuk tangan lagi. Yang meriah juga sapa kanan kiri minimal 2 orang. Katakan Tuhan Yesus kita super baik. He is so good, super baik, minimal 2 orang. Come on.
percaya bahwa gerakan Roh Allah akan segera berproses terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang gerakan amin terjadi di sini. Di timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah sekarang. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Raja kita sekali lagi yang meriah dong. Come on. Beri tepuk tangan yang terbaik. Silahkan duduk. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Ya Tuhan, ini kami di hadapan-Mu, memohon agar Engkau menumbuhkan iman kami lebih lagi Tuhan, lebih berpaut dan lebih berpegang padamu. Kami tahu jalan kami mungkin tidak mudah, tapi kami mempunyai Engkau, Allah yang tak terbatas. Pegang tangan kami seperti Engkau memegang Daud dan Musa, tuntun kami. Karena tanpa-Mu kami bukan apapun Tuhan. Kami butuh air yang hidup untuk selalu menyegarkan kehidupan kami. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap.
10.000 rabadikanku, akan ku goyang Yesus sertaku. 1000 rabadi. Saya undang hambanya untuk maju ke depan. Walau 10.000 rabadi di kananku, akan ku goyang sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabadi di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabadi di kananku, akan ku goyang sebab Yesus sertaku. Akan ku goyang sebab Yesus sertaku. Akan ku goyang sebab Yesus sertaku. Haleluya. Shera bara ya la la bo. Ini ya la bara ya la ya la bara la bara la bara. Shera la ba ya la ba ya se. Haleluya. Kita bara la ba ya la ba ya la ba la ba se ya la ba. Inna la la bo. Oh, Holy Spirit, Lord. Shera bara la ba ya se. Ini ya la bara ya la ya la bara ya. Shera la bara la ba se. Inna la bara ba ya la ba ya ba ya santa. Haleluya. Glory. Inahabasi karala patakaya rala matakuria narala balas. Sharala bahasi kinala barala mahana yarala barala barala. Ora habase nahabaya rala bakana yala barala barala. Shanarala wala yala rayala bayarala bahaseria narala bakana yala makunia nahaseria narala barala. Narabakana yara bahaya la barala barala barala. Sharala wala yala barala barala. La bahase. Innala wala yala barala. Sharala barala 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 barala. Kinnarala barala 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 barala. Shanarala rabo. Haleluya. Innara habasikana mayarala matas. Urabasandara la matakayara la matasandra. Tetap ajarkan kami untuk menghormati Engkau Roh Kudus dalam setiap hari-hari hidup kami, di dalam setiap tutur kata kami, dalam setiap tingkah laku kami, terutama di dalam ibadah kami. Biarlah Engkau satu-satunya ditinggikan, dimuliakan, diagungkan di sini. Sehingga ketika nama Tuhan ditinggikan di tempat ini, Roh Kudus bekerja dengan cara-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan bawa banyak orang untuk datang ke sini Tuhan. Jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang terhilang. Dimanapun mereka ada, mereka akan datang dan mendengar Injil. Kami percaya ketika nama Tuhan dimuliakan, Engkau sendiri akan menarik banyak jiwa-jiwa Tuhan untuk datang beribadah dan diselamatkan. Malam hari ini Allah Roh Kudus Kau bebas bekerja. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah, Engkau pegang kendali. Kuasai setiap hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh kami. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Sehingga ketika firman ditaburkan, benih ini akan tumbuh 30, 60, 100 kali lipat ganda. Tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Apapun yang Tuhan rencanakan atas hidup kami, tidak ada satu yang gagal. Semuanya berhasil di dalam nama Yesus.
Oleh sebab itu kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh beribadah cari Tuhan. Cari wajah Tuhan. Menemukan pribadi-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kami diubahkan. Seluruh perjalanan hidup kami alami keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau duduk diam sebagai seorang murid. Kami siapkan telinga untuk mendengar, hati yang subur untuk benih tertanam. Dan kami bersedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga dalam seluruh perjalanan hidup kami, nyata kuasa Tuhan bekerja atas kami. Terima kasih Bapak, apapun yang terjadi dari awal sampai akhir ibadah, tidak ada yang dimuliakan di sini kecuali Engkau. Oleh sebab itu sepakat bersama-sama kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Ya, maafkan saya malam ini saya agak ngeden, saudara ya. Ngeden itu bahasa Korea, saudara ya. Sudah ngeden, suaranya sudah kecepit ya saudara. Karena saya penginjil ya, jadi setiap hari khotbah saudara. Kalau saya punya gereja mungkin ikut program gereja. Tapi karena saya penginjil, saya setiap hari punya jadwal khotbah. Apalagi di Surabaya, itu ada 3.000 persekutuan doa. Termasuk instansi bank ya, kepolisian ya. Kemudian pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, semua ada persekutuan doa. Nah, besok saya ada 2 pelayanan, Sabtu saya berangkat ke Lumajang, Minggu udah pelayanan, Senin masih ada di Lumajang lagi saudara ya. Kemarin kita baru pulang dari Madiun, hari ini kita ada di Tuban. Oh ini hebat Tuhan ya, katakan amin. Kalau Tuhan sudah punya rencana, Tuhan tidak pernah gagal. Dan saya percaya bahwa Tuhan punya rencana buat kita semua. Karena tidak ada saudara lihat yang di mimbar lebih baik daripada yang duduk di sana. Karena Tuhan adalah Allah yang mengenal hati. Manusia bisa lihat yang di luar tapi Tuhan melihat dalam hati. Setuju katakan amin. Bilang sama kiri kanan, Tuhan sayang padamu. Ya gitu ya. Nah saudara, saya mau tanya dulu ya. Karena saya ini jabatannya adalah penginjilan di kenabian ya. Jadi saya mau tanya dulu gitu kan. Siapa yang sudah penuh Roh Kudus di sini? Loh gak ada yang penuh Roh Kudus dah. Kalau enggak penuh Roh Kudus berarti roh kuda. Ya. Oke, saudara ya. Orang berbahasa roh itu adalah tanda penuh Roh Kudus. Tapi bukan berarti orang yang berbahasa roh pasti perjalanannya dituntun oleh Roh Kudus. Kadang ada yang mereka bukan berbahasa roh. Mereka hanya ikut-ikutan. Tapi saya berharap kita semua di ruangan ini, kita adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kalau bicara tentang gereja Tuhan, yang Tuhan mau kembalikan salah satunya adalah kuasa. Nah kuasa itu sudah hilang dalam gereja Tuhan ya. Tumpang tangan orang sakit sembuh, usir setan pergi. Bahkan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, kekalahan bukan bagian kita, kemiskinan bukan bagian kita, kesengsaraan bukan bagian kita, sakit hati lebih-lebih bukan bagian kita. Katakan amin. Ya. Nah kalau kita berjalan dengan kuasa Tuhan, maka seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu terjadi atas kehidupan kita. Karena yang namanya sorga bukan bicara banyaknya duit. Tapi sorga itu ada di dalam kita. Karena sorga itu adalah Tuhan sendiri. Dia yang punya sorga, katakan amin. Kalau dia secara pribadi tinggal di dalam saudara, tinggal di dalam saya. Maka sorga di bumi terjadi dalam hidup kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Firman berkata kerajaan Allah bukan bicara makanan dan minuman. Iya apa iya? Pernah ngerti firman ini? Kalau ngerti coba ibu-ibu mantuk-mantuk. Ya. Kerajaan Allah bukan bicara tentang makanan dan minuman. Tapi damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Benar apa benar? Berarti kalau ada Roh Kudus ada sukacita. Oh no duwe, kalau no duwe tetap sukacita. Wiki amennya neng gereja tok. Ya. Nah sambil kenalan ya, nama saya Valentina Irawan. Saya penginjil, saya datang dengan suami saya. Suami saya Henry Irawan, suami saya juga pelayanan, kadang juga dia khotbah. Ya, saya punya 1 anak perempuan, punya 1 menantu, punya 1 cucu. Ya, dan jangan lihat rambut suami saya putih dan nanti pulang jangan tanya, Pak semir di mana? Itu asli dari sorga, ya. Nah, itu anugerah. Orang tidak suka rambut putih, tapi Alkitab berkata rambut putih itu mahkota. Amin, saudara. Jadi kita kenalan dulu sebentar seperti ini. Nanti saya akan sedikit kesaksian perjalanan hidup saya juga. Basic saya juga enggak kepengen jadi pendeta. Karena masa kecil saya, remaja pemuda saya pendekar, saudara ya.
Saudara tahu pendekar berarti hidup saya rusak, hancur dah ya. SMP hancur, SMA hancur gitu ya. Masuk kuliah, baru di situ Tuhan temukan saya di tong sampah. Udah hancur semua luar dalam, diskotik oke ya. Berantem oke, karena saya sedikit tomboy dari kecil. Dan saya taekwondo sabuk hitam ya. Saya ikut ke jurnas sehingga saya suka berkelahi. Kenapa saya suka berkelahi? Karena orang tua saya suka mukul saya, suka maki saya. Jadi dari kecil saya di Kalimantan tidak mengalami hal yang baik. Keluarga sedikit kurang punya. Kurang punya berarti bahasa kerennya kere ya. Saudara nggak ngerti kere ya? Ayo kita luaskan ya, di dalam gereja jangan kaku kayak batu gitu ya. Karena ketika kita ibadah Tuhan ada bersama dengan kita. Ini perayaan malam hari ini, kita mau di pertengahan minggu kita bilang thank you Tuhan. Dari Senin sampai hari ini aku masih sehat. Dari Senin sampai hari ini masih makan. Dari hari Senin sampai hari ini masih bisa bersuka cita. Katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah saudara, berjalan dengan waktu akhirnya saya dari Kalimantan pergilah ke Jawa, ke Surabaya. Saya kuliah, kebetulan saya kuliah, mama saya bilang anak perempuan enggak usah kuliahnya mahal-mahal. Saya masuklah sekolah Untak, saudara ya. Adik saya semua lulusan Petra, saya satu-satunya di Untak. Universitas 17 Agustus, tapi jadi guyonan teman-teman, katanya Universitas Tante Girang, katanya gitu ya. Ini gurauan yang enggak enak sama sekali gitu. Tetapi ternyata ketika saya coba menolak untuk sekolah yang katanya sekolah pinggiran, katanya gitu ya. Ngapain juga saya datang ke Surabaya hanya sekolah yang enggak terkenal, enggak favorit. Tapi perhatikan baik-baik, setiap tempat di mana kita ditempatkan Tuhan, itu Tuhan punya rencana. Amin. Saudara ada di Tuban juga Tuhan punya rencana. Saya dari Kalimantan sekarang jadi wong Surabaya, Tuhan punya rencana. Katakan amin. Nah ketika saya sekolah di Untak, hal yang pertama saya temukan adalah pacar. Dan jadi suami saya. Yang kedua saya temukan pacar yang lebih hebat lagi, yaitu Yesus. Karena Untak itu belakangnya ada gereja kita ya, di Tanimanyar. Nah, saya sering main ke sana, diajak teman-teman cuma sekedar jas ya. Teman-teman saya cowok semua kan. Mereka bilang ayo ke gereja karena mereka mau lihat siocie. Nah, sementara saya bingung gereja model opo gitu ya. Kok yang musiknya bum bam gitu kan. Karena dari kecil saya terbiasa sekolah di sekolah Katolik. Kita misa di gereja Katolik, semuanya serba hening. Tiba-tiba saya masuk ke satu gereja yang bum bam. Saya mikir gereja model apa ini. Nah, ternyata gereja model bum gitu ya. Yang meriah itu gambaran sorga. Jadi kalau saudara hening, saudara gak ngerti sorga. Coba bilang hening. Loh ini ibu-ibu kok ndelok pendetone ayu ya. Sampai terpesona begitu ya. Ya, jangan terlalu hening. Kalau amin gitu ya. Karena saya lihat di rumah sudah tertekan, kita datang ke gereja harus ngalamin pembebasan. Kan Roh Kudus ada bersama dengan kita. Setuju katakan amin. Saya beresin atmosfernya dulu baru saya bisa masuk firman. Supaya saudara bisa kenal juga pengkhotbahnya. Kalau enggak kenal kan enggak sayang. Iya Bu? Nah iya, saya baru usia 25. Saya lihat di sini semua baru 30 tahun. Yang amin cuma satu, yang lain enggak setuju. Yang lain bilang laula gitu ya. Enggak ada yang tua di dalam gereja. Bertambah usia iya, tapi tidak bertambah tua. Karena setiap orang yang berjalan dengan Tuhan ada Roh Kudus di dalamnya. Dia akan punya mentalitas pemenang seperti Kaleb. Kaleb berperang di usia 80 tahun tapi dia berkata dia berperang dengan usia 40 tahun seperti anak muda. Berarti di sini kalau 60 tahun sekarang 30 tahun. Kalau 40 tahun berarti 20 tahun. Saya gocap it. Saya mikir dewek wis ya. Saya 51 dibagi 2 ya berarti 25,5 ya kan. Berarti kita masih muda. Ayo salam kiri kanan katakan saya masih muda. Ayo happy dulu, bahagia dulu ya. Ya saudara kalau datang ke gereja tadinya stres, pulang tetap stres berarti saudara percuma datang ke gereja. Ya tadi datang mikirin utang, pulang masih mikirin utang gitu ya. Saudara rugi ke gereja. Mestinya datang mikirin utang, pulang sudah lupa utang. Tapi harus tetap dibayar. Oh jadi amin no, tetap dibayar. Katakan amin. Tadi saudara datang dengan beban berat, pulang itu harus mengalami kelegaan. Karena seharusnya anak Tuhan setiap hari mengalami kelegaan. Kalau anak Tuhan punya kamar doa. Nah masalahnya anak Tuhan tidak punya kamar doa. Sementara ketika Tuhan ada di Getsemani, ketika dia berdoa. Dan sebentar lagi dia akan masuk di dalam jalan salib. Tuhan ngajarin murid-muridnya yang dibawa 3 orang kan. Yohanes, Petrus, Yakobus. Dibawalah untuk menemani Tuhan di Taman Getsemani. Kemudian Tuhan berdoa.
Dan setelah dia berdoa, 3 kali dia berkata, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Tuhan pun berdoa kalau bisa kesengsaraan jangan ada. Penderitaan jangan ada. Tetapi jalan salib tetap harus dilewatin. Kalau Tuhan tidak melewatinya, maka keselamatan tidak terjadi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Coba ya, saya percaya di sini sudah sesepuh. Saya kan baru gocap, saya lihat saudara sudah di atas saya semua. Beberapa mungkin seperti mertua saya. Ya, tapi apa boleh buat malam hari ini saya yang harus khotbah. Saudara harus mendengarkan. Otoritas tetap di tangan saya. Jangan bilang sama kiri kanan, arek enom kok ngajari sing tuwek. Jangan begitu ya. Nggak boleh. Saudara boleh nolak saya tapi jangan nolak firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Katakan amin. Nah akhirnya ketika murid-murid ada di sana, Tuhan Yesus selesai berdoa, Tuhan datang kepada mereka. Itu ada di dalam Matius 46 ya. Tuhan datang kepada mereka dan Tuhan melihat mereka sedang apa? Ayo jawab. Nah kan wis sesepuh sih. Berarti gak ngerti firman kabeh iki. Iko yang mertuaku iki. Ibu mertua saya ndak banyak ngerti firman tapi dia pelaku firman. Yang penting pelaku. Nah, tapi kalau tahu lebih banyak pelaku firman lebih baik. Loh kok sing amin. Pokoknya ndak amin kita pulang jam 10. Nek amin kita pulangnya tepat jam 8 kita pulang. Katakan, berarti mau pulang cepat. Lah pengundang teko Surabaya ya. Nah, ya kita pulang jam 10 ya. Cuma 2 yang bersama saya. Nah saudara, kemudian yang namanya murid-murid tidur. Tuhan berkata, ayo bangun dong. Ini bahasa sehari-hari ya. Jangan tidur. Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Supaya kau tidak jatuh dalam pencobaan. Sampai hari ini firman itu berlaku. Berapa banyak anak Tuhan punya kamar doa 1 jam setiap hari. Terutama pemain musik juga WL. Penyanyi dengan penyembah itu beda. Penyanyi cuma sekedar nyanyi. No soul, enggak ada roh yang bekerja. Enggak ada kuasa roh yang bekerja. Penyanyi bisa kita undang pengamen di luar. Tapi penyembah itu beda. Penyembah itu orang yang selalu duduk di bawah kaki Tuhan. Setiap hari punya waktu duduk di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Dia menerima bagian yang terbaik. Di situ ada kuasa, di situ ada kerinduan, di situ ada pengenalan akan Tuhan. Gereja gak bisa liturgi di akhir zaman. Karena masalah tambah hari tambah jahat, dunia tambah jahat. Masalah tambah gak karu-karuan. Penyakit datang variannya baru terus. Ya puji Tuhan saudara di Tuban saudara ya. Gak banyak dengar berita. Kalau di kota besar tuh banyak berita saudara. Sampai ada orang stres dan bunuh diri. Kalau di Tuban saya lihat aman. Gak ada yang stres, dari wajahnya semua gak ada yang stres. Karena gak ada masalah. Oh kalau sih amin. Gak ada yang ngaku ya. Gak ada masalah gitu kan. Nah kita perlu mengerti. Supaya judulnya tema hari ini adalah the power of faith gitu ya. Kekuatan iman itu bekerjanya seperti apa. Gak bisa saudara hanya keluar masuk gereja. Dan berpikir cukup nanti di gereja ketika kita datang ke gereja. Kita berdoa sedikit. Setelah itu masalah kita selesai. Tuhan tidak urusan sama masalah kita. Bagi Tuhan menyelesaikan masalah saudara dan saya hari ini, detik ini, menit ini Tuhan bisa. Katakan amin. Tuhan mau sembuhkan saudara, sekarang juga Tuhan bisa. Kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan tidak mau, tidak bisa dipaksa. Oh kan doa dengan iman. Nah, doa dengan iman bukan bicara memaksa kehendakku supaya Tuhan kerjakan. Tapi belajar mengerti kehendak Tuhan. Setuju katakan amin. Ya saudara. Nah begitu ketika murid-murid didapatkan tidur. Tuhan bilang tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam. Berarti orang Kristen minimal setiap hari harus menyisikan. Sebenarnya bukan menyisikan. Punya waktu khusus 1 jam buat Tuhan. Itu tidak perpuluhan loh saudara. Kalau perpuluhan waktu itu 24 jam. 10%-nya 2,5 jam. Tapi kita cuma diminta 1 jam. Itu pun tidak bisa dilakukan. Padahal masalahnya akeh. Makanya banyak orang kepahitan. Banyak suami istri bertengkar. Banyak istri kepahitan sama suami. Karena apa? Tidak memahami proses kehidupan jalan salib. Sementara kalau jalan salib itu kita mengerti. Maka kita akan hidup dengan kemuliaan. Katakan amin. Satu saat saya nonton kartun ya. Kartun Korea. Wajahnya kepalanya bulat. Kemudian rambutnya 3. Ya, lucu. Itik gitu ya. Dan ini banyak versi kartunnya. Kebetulan hari itu saya ngelihat. Itu udah lama. Kapan? Ketika anak saya meninggal. Ya, anak saya 1 perempuan, sekarang punya 1 mantu, punya 1 cucu. Mestinya saya punya 2 anak. Anak kedua saya laki-laki.
meninggal cuma 5 jam lahir, paru-parunya kemasukan air ketuban dan pecah. Karena dokternya terlambat nolong. Nah saudara mungkin berpikir ini ada apa, ada dosa apa. Saudara tahu saya bertobat di usia 19 tahun di gereja Betani Manyar. Di usia 19 tahun ketika saya kuliah, papa saya ateis, mama saya Konghucu. Jadi kami bukan keluarga Kristen. Kalau saudara mungkin kalau lahir saudara sudah haleluya ya. Saya lahirnya tetap ya, penuh dengan dosa gitu ya. Kalau saudara semua di tempat ini saya percaya lahir sudah haleluya gitu kan. Nah berjalan dengan waktu saya percaya Tuhan Yesus. Gereja kami mengajarkan tentang menjadi manusia roh dan hiduplah menyembah. Dan satu saat pendeta kami salah satunya, kan banyak pendeta di situ ya. Dia cuma berkata tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam supaya kau tidak jatuh dalam pencobaan. Saya mikir iki khotbah model opo ya kan gitu ya. 1 jam saya coba karena saya ini punya telinga yang mendengar. Kalau kita punya kuping dipakai untuk mendengar firman. Jangan dengar gosip, bilang kiri kanan. Jangan dengar no buruknya orang. Ngomong bu, kan Tuban ini cilik sih. Satu punya masalah, sak kota ngerti semua. Karena kenapa? Banyak yang menyambungkannya. Nah anak Tuhan tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Karena apa? Karena ketika mulut kita dolak-dalik, di sini keluar asin, keluar pahit, maka mulutnya orang Kristen tidak punya kuasa. Alkitab berkata hanya mulut orang benar yang punya kuasa, bukan mulut orang Kristen. Mulut yang benar, sudah nggak pernah bohong. Gimana bisa nggak bisa bohong lagi kalau nggak pernah dekat sama Tuhan, nggak pernah mengerti Tuhan, nggak pernah mengenal Tuhan, ya kan gitu ya. Nah kemudian saya bertobat di usia 19, pendeta saya selalu ngomong begini, ikut Tuhan diberkati. Benar apa benar saya? Kau sing amin. Benar apa benar? Ikut Tuhan diberkati. Saya masih usia 19, saya pegang. Kemudian saya latihan berdoa di rumah. Saya sudah nyanyi 20 lagu, saya buka mata baru 20 menit saudara. 1 jam ini piye iki doane. Akhirnya setiap hari saya pasang waker. Saya pasang waker ya supaya dia bunyi kering 1 jam begitu kan. Karena saya pengen tahu bahwa firman itu bekerjanya di mana dan saya kepengen senangkan hati Tuhan. Nah, saya masuk kamar doa setiap hari di kos-kosan saya. 1 jam enggak bunyi, saya tetap haleluya karena belum penuh Roh Kudus. Kalau belum penuh Roh Kudus itu susah berdoa. Ya toh? Karena nggak bisa berdoa seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 26. Yuk LCD ikutin saya. LCD ikutin saya toh. Oke, LCD ikutin saya. Yuk kita mulai ngalir masuk firman ya. Roma 8 ayat 26. Kita benahi dulu dasarnya, akarnya. Percuma bicara tentang iman sementara akarnya nggak diberesin. Kalau pelayan Tuhan saja nggak punya waktu berdoa 1 jam setiap hari, maka apa yang mau dilepaskan di dalam gereja? Gereja bukan tempat kita cuma nyanyi-nyanyi keplok-keplok, happy ya. Tapi ketika kita datang ke gereja, kita harus ngerti kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, amin. Dan kita mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Ada satu pembebasan, ada satu kelepasan, ada kuasa yang bekerja, ada api yang baru, ada roh yang baru, ada minyak yang baru, katakan amin. Ada hati yang baru. Jadi ibadah bukan cuma sekedar ya gue hadirlah supaya kelihatan absensi. Ya pokoknya seneng di rumah daripada nganggur kita ke gereja, nggak boleh. Saya anggap di sini tidak ada yang tua. Di sini semua 30 tahun, katakan amin. Mama mertua saya 85. Anaknya selalu ngomong, anak saya, suami saya anak paling kecil, selalu bilang sama mama mertua, ke gereja oma, ke gereja. Supaya hati senang ketemu Tuhan Yesus. Iya toh, ketemu Tuhan Yesus baru hati senang. Tapi kita sering bilang begini, ketemu konco. Nanti satu saat konco ini jahat, kita ngomong ngerti ngono, gak ketemu DE. Nah Tuhan tidak pernah jahat sama kita, amin. Yuk kita baca ya. Yang bisa baca sama-sama dengan saya pelan-pelan. Saya tahu di sini banyak oma, banyak tante, banyak om. Tapi juga ada anak muda ya. Kalau saya khotbahnya ke oma-oma, kasihan anak muda. Jadi anggap aja yang oma-oma sudah turun sedikit jadi lebih muda. Yang anak-anak muda naik sedikit jadi dewasa. Katakan amin. Aja guyu toh. Katakan amin. Ya ayo Roma 8 ayat 26 ya. Demikian juga roh, R-nya huruf besar loh ya. Berarti ini Roh Kudus. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Makanya saya tanya dulu, saudara sudah penuh Roh Kudus atau belum? Karena kita gereja karismatik.
perlu kita penuh Roh Kudus. Karena ketika sudah tidak bisa berdoa, Roh Tuhan yang ada di dalam kita akan menolong kita bagaimana caranya berdoa. Karena berdoa itu tidak bisa dipelajari. Itu sebuah kelekatan hati kita dengan Tuhan. Itu bagaimana impartasi pikiran Tuhan ada di dalam kita. Dan roh Tuhan yang adalah rohnya Allah sendiri, yang ada di dalam saudara dan saya, akan menolong ketika di dalam alam bawah sadar kita nggak ngerti. Ini tertekan kenapa sih gitu ya. Kenapa sih gue tiba-tiba nangis, kenapa sih kadang-kadang nggak enak gitu ya. Seringkali kalau jemaat di kota besar, mereka rasa rumahnya nggak enak, mereka cari pendeta. Dan mereka bilang, ayo bu tolong bu, karena saya juga Ghostbuster. You know Ghostbuster? Pokoknya rumah ada setan gitu ya. Oke, kita hajar dia. Ya anak Tuhan harus bisa tengking setan, usir setan, katakan amin. Dan kuasa itu tidak terdapat di pendeta. Kuasa itu ada di dalam orang percaya. Katakan amin. Kita keep dulu nanti kembali ya. Markus 16 ayat 17, 18, 19. Yuk sambil belajar. Karena malam ini saya nggak bisa mengalir seperti biasa. Karena ada 3 angkatan di sini. 3 angkatan agak susah ya kalau saya mau mengalir. Karena biasa saya nggak ada titik, nggak ada koma. Nanti oma-oma bilang begini, dari tadi dia ngomong terus aku nggak ngerti, nggak ada titik, nggak ada komanya. Jadi sekarang kita belajar pelan-pelan ya. Coba Markus 16 ayat 17 sampai 19. Saya tadi duduk di sana, saya cuma bilang Tuhan kembalikan api, kembalikan minyak yang baru di tempat ini. Supaya ada generasi yang dibangkitkan. Karena gereja butuh generasi yang bangkit. Dan saya percaya walaupun cuma 1 generasi yang mau, 1 orang saja. Mau pegang apinya Tuhan. Mau berjalan dengan Roh Kudus. 1 anak muda ini bisa mengubah segala sesuatunya. Jadi saudara siapa yang mau tangkap ya. Kita baca ya supaya pulang ngerti gitu ya. Karena kalau kita ke gereja masuk kanan keluar kiri percuma. Karena iman timbul dari pendengaran akan. Nah berarti kalau tidak suka firman, nggak bisa punya iman yang mengalahkan dunia di 1 Yohanes 5 ya, nggak bisa. Kita akan pakai iman yang kita bilang sebesar biji sesawi. Asal punya iman sebesar biji sesawi. Perintahkan gunung pindah ke laut. Nah sebenarnya pada waktu itu Tuhan ngajarin murid-murid. Bahasanya seperti ini sebelum kita masuk ya. Bahasanya begini, saya coba ajar dengan bahasa sehari-hari yang supaya bisa dimengerti. Karena beberapa orang bilang firman ku abot. Gak ngerti-ngerti ya kan gitu ya. Nah iman sebesar biji sesawi. Saudara tahu sebesar biji sesawi itu sebesar apa? 1 titik pulpen. Saudara kalau pergi ke Israel beli itu souvenir biji sesawi. Cuman ada 1 titik pulpen begitu beberapa biji. Tik 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 gitu lah ya. Ini kecil sekali. Tapi dia menghasilkan pohon yang besar loh. Ya sesawi itu. Nah Tuhan itu waktu ngajar ke murid-murid sudah ngeliat murid-murid ini kelelahan gak ngerti tentang iman. Bahkan Tuhan ngajarkan mereka tentang kurang iman saja gak bisa usir setan. Kurang iman, kurang iman itu loh. Gak bisa doanya itu berkuasa, kurang tok loh Tuhan mau ajarin ke murid-murid. Jadi ketika Tuhan bilang iman sebesar biji sawi, asalku dapatkan. Ini ya malam ini Tuhan coba ngomong sama kita ya ibu-ibu. Saya percaya tahun ini kita revival semua. Saya gak tahu ibu-ibu sedang berdoa apa. Tapi saya percaya bahwa doa orang benar bila sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Saya percaya doa itu tidak pernah mendustai hasil. Saya lahir di usia 19, lahir baru sebagai Kristen, sebagai anak Tuhan. Sampai hari ini dengan banyaknya proses kehidupan dalam kehidupan kami. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya Tuhan tidak pernah kecewakan. Jadi saya pengen bagi apa yang saya terima dari Tuhan. Karena kalau hanya untuk jadi pendeta ya, kemudian untuk sebuah ladang pekerjaan supaya saya bisa hidup, suami saya basicnya pengusaha. Lebih baik saya jadi pengusaha daripada jadi pendeta. Tapi untuk cari uang, enggak saudara. Tapi karena saya kenal siapa Yesus saya alami dia sepanjang hidup saya sampai hari ini. Saya pengen bagikan Yesus saya yang sebenarnya mungkin beberapa saudara jadi Kristen cuma sekedar agamawi. Mungkin hanya sekedar ya sudah yang namanya agama keturunan. Tapi alangkah baiknya kalau kita jadi Kristen anak Tuhan yang mengenal siapa Allah yang kita sembah. Begitu hebatnya dia, terutama kita belajar mengenal siapa diri kita. Jadi nggak melulu Tuhan gitu. Tuhan beri kita kuasa. Katakan amin.
Bahkan Tuhan beri kuasa untuk kita injak-injak kepala ular dan kalajengking. Coba semua dide. Ayo bilang, kemiskinanku injak-injak. Sakit penyakitku injak-injak. Ayo Bu bilang, sakit hati kepahitan injak-injak. Pulang enggak boleh kepahitan lagi. Setuju, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah saudara, ketika Tuhan berkata seperti ini, saudara, saya mempercayainya. Ya, nanti kita akan sedikit saya kasih kesaksian. Mungkin saudara belum kenal perjalanan hidup saya. Ya saudara boleh buka YouTube aja ya. Karena kalau hari ini saya ceritain semua, kita pulang 2 hari kemudian. Ya, kita pulang nanti 2 hari ke depan ya. Coba, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya kepada siapa? Pada Yesus. Jadi ketika Tuhan bilang iman sebesar biji sawi, udah gini aja deh. Yang penting ku dapatkan iman walaupun kecil. Sampai gitu loh Tuhan. Gak apa-apa, masih iman sing kecil. Kamu masih punya kuasa untuk berkata, hai gunung pindah ke laut. Nah, itu hebat loh saudara, itu iman yang kecil. Tapi Tuhan tidak mau kita cukup sampai iman kecil. Tuhan mau kita sampai di 1 Yohanes 5 itu. Iman yang mengalahkan dunia. Bahkan tidak usah kita berdoa minta. Tuhan menyediakan sebelum kita minta. Setuju katakan amin? Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Berarti orang percaya penuh Roh Kudus. Kalau saudara belum penuh Roh Kudus minta. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Roh Kudus tinggal dalam saudara dan saya, kita ini sakti, bilang kiri kanan, sakti men. Serius saudara ya? Ya, berbicara dalam bahasa yang baru, usir setan-setan pergi. Lanjut lagi, 18. Yuk naik. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Katakan amin. Ini tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Menyertai saudara dan saya, tidak menyertai pendeta. Ayo kita rubah cara pikir kita. Jadi jangan dikit-dikit Pak Pendeta, dikit-dikit Bu Pendeta, dikit-dikit nyari tolong doa. Nopo ore. Sudah harus stop. Karena di sini saya lihat wajahnya sudah Kristen 1000 tahun. Mestinya sudah dewasa. Katakan amin. Berdoa itu ndak usah bahasa bagus-bagus. Saudara misal cuma ngomong, Tuhan tolong saya, itu sudah doa. Pernah ndak ngalamin? Waktu naik sepeda motor, terus mau diserempet. Yesus, aman nih. Gak jadi keserempet. Jangan bilang itu kebetulan. Satu saat saya pelayanan di Pare, ya. Di Betani Pare. Terus kita doa malam seperti ini. Kami pulang dari sana kan jam 8 sudah selesai seharusnya. Jam 9 baru setengah 10 baru caw karena diajak makan. Ya udah jam 10 tiba-tiba kita berhenti di satu desa, satu daerah. Karena ada sesuatu yang mau suami kerjakan lewat HP-nya dia. Terus kita berhenti sebentar gitu ya. Nah malam itu lawatan terjadi luar biasa di gereja itu. Dan kita pulang, senang dah saya gitu ya, namanya menjarah. Menjarah itu ngelihat gini ya, kalau anak Tuhan datang ke gereja wajahnya panjang. Kayak Scooby-Doo gitu ya. Tapi pulang bisa begini. Itu menjarah namanya. Berarti firman membuat kita hidup. Katakan amin. Ya. Nah saudara kita pulang, kita parkir di pinggir. Tiba-tiba ada mobil dari Surabaya menuju ke daerah kami gitu ya, ke Pare gitu ya, ke Kediri ini. Dan itu ngebut mungkin tidur, mungkin dia juga mabuk, gak ngerti ya. Pokoknya itu seperti jet, wus gitu ya. Dan arahnya ke kami, gak ada mobil lain. Cuma mobil saya di situ. Ya, waktu itu kita bawa mobil merah, ada di situ. Dan dia ngebut wuk gitu ya. Tiba-tiba bentur ke saya, ke tempat kami. Saya cuma gini, Tuhan Yesus, apa iki? Gitu loh. Tapi tiba-tiba dia kepental naik ke atas. Itu mobil bisa terbanting ke atas. Mobil saya itu sama suami goyang. Wung gitu. Saya mangan kacang sampai kelelek saudara ya. Saya sudah apa iki gitu kan. Itu dia muter ke atas. Bempernya lepas. Kalau nggak natap sesuatu itu mobil nggak mungkin bempernya lepas saudara ya.
banting dia ke atas 3 kali gitu ya, jatuh bung gitu. Terus natap ada satu mobil tepat jalan dari Surabaya, dudul pantatnya tapi pelan, dul, terus berhenti semua. Ih orang kampung keluar semua saudara ya, keluar semua. Orang dari desa, dari kampung semua keluar. Dan ada yang bilang, ayo bikin rame, ndak tambah lututnya gemeter saudara. Saya ketemu setan gak wedi, ketemu uang wedi saudara. Ya ketemu setan dalam nama Yesus, nyah dia kan. Tapi manusia gak iso, nyala kau tambah datang saudara. Ya, akhirnya suami saya buka jendela dan dia bilang jangan rame. Saya berdoa toh dalam hati, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami gitu toh. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tak lucu ini habis pulang pelayanan terus dikeroyok masa benjut kabeh kok enggak masuk akal gitu kan. Tiba-tiba waktu kita mau pergi ada yang teriak, mobil abang, dipikir kita nabrak gitu ya, tabrakan. Nah ternyata ada 2 anak muda yang dari tadi duduk di depan. Ya ada satu warung nih 2 anak muda lagi ngerokok di situ. Kita waktu parkir saya ini loh biasa kan, mulut perempuan ini gampang ngomong ya. Saya bilang gitu sama suami saya, arek enom kok ya malam-malam ngerokok di sini. Bukannya pulang belajar, nanti masa depannya gimana gitu ya. Terus suami saya biasa lah, arek enom saiki gitu kan ya. Ternyata anak muda itu memang nangkring di situ untuk nolong kita. Pulang saya bertobat sedikit. Sedikit karena ucapan saya benar toh. Masa anak muda malah ngerokok duduk di warung-warungnya itu warung tutup sudahan. Kok nggak pulang tidur lah belajar ke apa gitu ya. Waktu mereka teriak mobil abang anak muda ini langsung gini. Bukan dari tadi ada di sini. Udah matiku selamat gitu kan. Pulanglah kita. Sampai rumah itu sepanjang jalan saya rodok gemeter saudara. Kan enggak pernah ada kejadian begitu. Kerasa bentur gitu kan. Ya saya cuma mikir untung enggak kena. Suami saya kalau kena itu suami saya yang penyok di situ. Atau mobil ini beset enggak sih? Sampai di rumah saya ngomong ke suami saya coba dilihat. Rusak enggak mobilnya? Enggak ada satupun beset. Kemudian saya naik ke kamar. Saya duduk saya berdoa. Saya bilang Tuhan apa itu? Tuhan cuma bilang enggak kamu dengar benturan keras enggak sih? Saya bilang saya dengar Tuhan. Percaya enggak kamu? Kalau pagar tembok berapi, yang namanya pagar tembok besinya Tuhan bisa mengelilingi kehidupan kita di mana kita ada dan tidak ada satupun celaka yang bisa menjamah kita. Asal engkau dan saya adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Penyertaan Tuhan itu nggak pernah kita bisa prediksi bagaimana, tapi Dia menjaga saudara, Dia menjaga saya. Apalagi cuman kayak, coba. Ayo iku, kayak mangan ya. Kita kadang-kadang sibuk urusan makan, kita sibuk urusan minum, kita sibuk dengan pakaian. Padahal saya lihat orang kalau bertambah usia enggak terlalu banyak keinginan, bener ya Bu? Kok kono sing bener sih? Oh berarti masih punya banyak keinginan ya. Biasanya tambah umur sudah enggak punya banyak keinginan, hidupnya tambah sederhana. Masa ada oma-oma 60 njaluk sepan. Ya lucu toh ya. Masa ada oma-oma 70 tahun terus tuku lipstik abang terus gini. Ya enggak ada sih. Semakin bertambah usia, semakin enggak make up tebel, semakin cantik. Kalau saya harus kan masuk. Masuk iki loh di syuting iki loh. Nek gak ono abang-abang kan elek ya. Katakan amin. Ya saudara ya bisa nangkap sampai di sini. Tuhan menjaga kita dimanapun kita ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan, katakan amin. Sekarang kita belajar tentang kuasanya. Tuhan tidak usah diperintah untuk jaga kita. Tuhan tidak usah diperintah untuk memberkati kita. Dia sudah memberkati saudara dan saya. Sekarang waktunya kita belajar apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Supaya setiap hari langkah kaki kita itu senangkan hati Tuhan. Karena kita berkata sampai memutih rambutku Tuhan tetap menggendongku. Berarti firman itu bukan untuk anak kecil, bukan untuk remaja saja, bukan untuk pemuda. Tapi untuk semua orang percaya. Berarti di ruangan ini semua harus ngerti bahwa firman itu untuk kita. Enggak ada Tuhan pilih-pilih. Oh sudah tua, enggak usahlah punya kuasa, rugi. Saya kasih tahu rugi. Saya kenal Oma usia 101 tahun. Oma itu wajahnya bulat, rambutnya udah putih seperti perak. Jalannya masih tegak. Saudara tahu itu berkat loh saudara. 101 tahun masih ke gereja jalannya tegak. Dan kalau bertatapan muka, kadang waktu itu saya khotbah di gereja beliaunya. Ibu ini
Oma ini jemaat. Nah saya kenal sama anak mantunya punya persatuan doa. Kemudian keluar dari gereja, si Oma berdiri depan saya megang tangan saya. Kan mau salaman mau pulang nih. Dia lama lihat saya. Entah dia yang kagum saya cantik atau saya yang kagum lihat dia cantik. Karena Oma ini cantik sekali, 101 cantik. Nggak ada make up dia, cantik. Oma ini putih. Wajahnya itu loh, kalau lihat itu loh hati tenang. Itu anak Tuhan. Ojo sampai orang lihat wajah kita ngomong gini. Walah anak Tuhan kok koyok setan. Kenapa? Karena wajah ini pancaran hati. Kalau hatinya nggak diperbaikin, terpancar di wajah. Mau ditutupin sama bedak 5 kilo, nggak bisa. Apapun yang dari hati keluar di wajah. Hatinya gembira, wajahnya memancarkan gembira. Hatinya tulus, wajahnya tulus. Hatinya pahit, aduh lihat wajahnya white pol. Coba lihat wajah kiri kanan, itu wajah model apa? Salam yuk katakan, ini wajah orang benar. Ayo bilang ya. Ayo salam Oma, salam. Bilang ini wajah orang benar. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, jadi kita ini punya kuasa. Tumpang tangan orang sakit. Jadi kalau saudara sakit, bisa nggak tumpang tangan di tempat yang sakit? Saya pernah sakit 7 tahun. Rahim saya sobek, kantong kemih saya bocor. Saya ikut Tuhan dari usia 19 ya di gereja Manyar. Dari usia 19 sampai usia 28. Setiap hari saya berdoa 1-3 jam setiap hari. Saya basicnya papa ateis, mama Konghucu. Ketika saya jadi anak Tuhan, saya coba bagaimana belajar mengenal Tuhan. Bagaimana mencintai Tuhan karena saya tahu Tuhan terlebih dahulu mencintai saya. Ketika hamba Tuhan pendeta di gereja kami berkata tidak sanggupkah kau berjaga 1 jam. Saya coba latih diri saya berdoa 1 jam. Dan mau wekernya pokoknya bunyi baru saya amin. Gak bisa bahasa roh jadi haleluya, haleluya, haleluya terus haleluya. Gak ngerti berdoa saudara. Tapi saya mikir kalau ada di Alkitab pasti ada maksudnya. Semua yang tertulis di Alkitab gak mungkin Tuhan nganggur. Semua yang ada di Alkitab Tuhan punya tujuan. Katakan amin. Akhirnya saya berdoa mulai saya bisa. 2 minggu ke depan mungkin Tuhan tidak tahan. Tiba-tiba saya bisa menangis di kamar doa. Belum penuh Roh Kudus. Setahun kemudian baru saya penuh Roh Kudus. Ya, setelah itu saya dilawat Tuhan, saya nangis di kamar kos saya. Saya nangis, saya masih semester 2 itu. Saya nangis di situ. Tiba-tiba ada suara. Nah, itu untuk pertama kali saya dengar suara Tuhan di hati saya. Kalau audible saya sudah dengar sebelum saya bertobat. Kita enggak ke sana panjang ya. Tuhan cuma bilang ampuni papa mamamu. Ternyata saudara kunci kuasa adalah bersih hati. Salah satunya. Kalau hatinya masih tidak bisa mengampuni. Hatinya masih punya banyak pahit. Baik ke papa mama, ke orang-orang. Oh kalau sudah meninggal gimana? Sekarang bertobat dan minta ampun. Ya. Enggak bisa doakan papa mama bangkit kembali. Enggak bisa. Tapi minimal hati ini benar-benar dipulihkan. Nah waktu itu Tuhan cuma bilang ampuni papa mamamu. Ternyata pelajaran pertama jadi Kristen bisa mengampuni. Pelajaran pertama jadi Kristen bukan untuk diberkati. Tapi pelajaran pertama ikut Yesus adalah bisa mengampuni. Seperti Tuhan Bapa di sorga mengampuni kita. Nah barang siapa yang tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Maka Bapa di sorga tidak akan mengampuninya. Itu sudah gak bisa ditawar. Berarti orang kepahitan gak bisa masuk sorga. Orang yang nyimpan kesalahan orang lain tidak bisa masuk surga. Bayangin surga gak bisa masuk. Di bumi tidak bisa ngalamin surga. Gimana orang Kristen mau keluar masuk gereja tapi masih hatinya jahat, hatinya busuk. Yang harus dibereskan di dalam. Percuma kita pakai pelayanan, mau nyuap Tuhan. Tuhan bilang nggak ngereken. Bagi Tuhan pelayanan ini ladang Tuhan, Tuhan yang percayakan. Tuhan yang beri, Tuhan yang angkat. Kalau Tuhan tidak mau pakai, Tuhan bisa turunkan. Amin. Tapi ketika saudara dan saya sudah jadi anak Tuhan, tetap Tuhan kejar sampai dia datang. Kalau bisa kita tetap di posisi anak Tuhan, punya karakter kerajaan sorga, punya DNA Bapak kita. DNA Bapak kita adalah mengampuni. Coba bilang mengampuni. Kalau sudah mengampuni, maka kuasa yang lain akan bekerja. Ya, pada saat itu tiba-tiba saya sudah berdoa 1,5 jam. Saya udah tiba-tiba berdoa 1,5 jam, nangis tok saya. Dan saya cuma bilang, Bapak, orang tuaku yang harus datang ke sini, minta ampun sama saya. Saya rusak di diskotik, saya rusak jadi anak tomboy, minum rokok berkelahi. Oke, saya tidak
menyentuh satu dosa, yaitu perzinahan. Yang lain oke, mau berantem ngomong kotor dah, luar dalam rusak semua saya. Artinya iblis berusaha menghancurkan sejak saya kecil. Tapi Tuhan punya rencana, tidak pernah gagal. Katakan amin. Rusak-rusaknya saya, manusia buang. Tapi Tuhan cari. Kan Tuhan yang cari. Kita kan tidak pernah pilih Tuhan. Tuhan yang pilih kita. Katakan amin. Tuhan cari, Tuhan dapatkan. Saya udah di tong sampah kayaknya ya. Semua orang udah lihat saya sampah gitu. Termasuk orang tua saya. Wes anak sial. Kalau mama saya bilang gini, hilang satu, mati satu, gak apa-apa. Saya ada anak lain karena saudara saya wakeh. Kalau hidup semua 8. Jadi maksudnya satu hilang gak apa-apa. Tapi Tuhan bilang yang satu hilang dicari. Beda loh. Ayo kita coba kenali Tuhan malam hari dengan baik ya. Satu hilang dicari. Nah mami saya yang lahirin bilang begini. Satu hilang gak apa-apa. Tapi ketika dianya tua, sekarang mama saya sudah tidak ada, sudah dalam Tuhan. Ketika mama saya sudah menjadi bertambah usia, ternyata dia bisa ngelihat anak yang mau tak buang iki dari pendeta. Sudah dari pendeta diberkati. Sudah diberkati, nek mama butuh duit, teleponnya ke saya. Ketika kau bisa mengampuni, ada pintu berkat yang dibuka. Ketika kau bisa mengampuni, ada yang namanya tingkap langit, itu terbuka di atas kepala kita. Melangkah kemana saja, berkat itu menyertai saudara dan saya. Katakan amin, itu yang pertama ya. Nah ini yang lanjut, selesai setelah ini. Jadi tidak usah bingung, tidak jam 10 ya. Kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-6 ya. Jadi kalau sakit tumpang tangan sendiri, katakan amin. Nah, sebelum kita masuk di sini, saya kesaksiannya belum selesai ya. Kemudian berjalan dengan waktu, saya berdoa 1 jam 3 jam, 1 jam 3 jam, tiap hari saya ada di gereja. Ya saya ikut kur, ikut doa malam 3 sesi, jam 7 iya, ya, jam 10 iya, jam 2 pagi iya. Kan dulu di gereja kami doa malamnya 3 sesi. Iki 1 sesi wis ngantuk kabeh ya. Ikut 3 sesi sampai pagi. Ya saya ikut semua karena suka ya cinta sama Tuhan, pengen ketemu Tuhan di situ. Dan tiap hari saya di kamar doa 1 sampai 3 jam setiap hari berdoa, baca Alkitab 2 sampai 5 pasal. Saya sarjana ekonomi manajemen, bukan lulusan teologi saya. Jadi saya bukan karena sekolah teologi harus wajib baca Alkitab, enggak. Karena saya warga negara kerajaan sorga harus baca firman. Karena firman itu adalah roti hidup. Saya harus berdoa. Ketemu dia adalah air hidup. Supaya apa? Saya tidak haus lagi dan tidak lapar lagi ketika saya berjalan dengan dia dan yang adalah firman. Katakan amin. Tapi apakah lolos saya karena berdoa 3 jam, 5 jam. Kemudian baca Alkitab 2 sampai 5 pasal. Lolos enggak sih dari jalan salib? Enggak lolos rupanya. Di tahun ke-10 saya ngelahirin anak saya meninggal. Di posisi saya lagi di tim pendoa syafaat. Ya, saya pendoa basicnya. Nah, kemudian anak saya meninggal. Pulang dari rumah sakit, saya bawa kateter. Ketika saya bawa kateter, ternyata ada kesalahan. Rahim saya di dalam, itu ada 1 lapisan yang tidak terjahit. Kemudian kantong kemihnya bocor. Dokter tidak ngomong, pokoknya bawa kateter. Maaf ya, saya pipisnya lewat situ. Tapi ketika saya pulang ke rumah, saya tidur, saya bangun. Pagi hari, ketika selesai pulang ke rumah, anak saya sudah enggak ada. Saya pegang ranjang saya itu sudah baunya pesing. Saya cium baunya kok pipis ya. Terus saya lihat kantongnya, kan udah 3 kali dibuang semalaman. Kok masih pipis gitu. Roh saya sudah ngomong, kamu sakit, ada yang bocor di situ. Dan saudara ketika saya melahirkan anak, pagi hari kan masuk ya, jam 8 malam. Sampai jam 8 pagi dokternya baru datang. Itu saya udah kesakitan, udah mau lompat aja biar anaknya keluar gitu ya. Karena saya ternyata pembukaannya enggak bisa maju-maju, dokternya enggak datang-datang. Diinduksi sakit, ternyata operasi pertama, anak saya yang pertama sesar, itu pecah saudara. Dan ketika itu pecah saya pendarahan hebat. Dan ketika pendarahan hebat saya hampir mati. Dan pada saat itu saya dibawa Tuhan ke sorga setengah jam. Saya bawa Tuhan ke sorga setengah jam. Dan itu seperti lorong waktu saya sampai di situ. Saudara tahu sorga itu ada di satu taman. Ini mungkin baru di pelataran. Taman itu bagus sekali. Bunga-bunganya itu cerah, warnanya kuning dan putih yang saya ingat. Kemudian tamannya itu hijau sekali. Sekarang kalau dicari hijau yang seperti itu enggak ada. Ketika saya masuk, langkahkan kaki saya. Tarik nafas, tertawa terbahak-bahak. Buang nafas, tertawa, isinya pokoknya tertawa tok. Itu sorga. Sorga itu isinya guyu tok. Katakan amin.
Dan di situ ada Tuhan, saya nggak ngerti, tiba-tiba suara itu berkata begini, pulang nak, balik. Saya bisa ngomong di dalam saya punya kondisi roh saya pergi ke sana. Saya bisa ngomong gini, Bapak saya ndak mau pulang, saya mau di sini. Saya ndak mau balik, saya mau di sini. Tapi suara itu bilang, pulang, balik. Belum selesai. Saya masih harus hidup kan? Pulang gitu. Saya bilang ndak mau, karena di situ tertawa tok. Saudara tahu di sorga nggak inget suami. Makanya bojo kepahitan mbek bojo. Rugi. Katakan amin. Nggak inget anak. Jangan sakit hati karena anak. Apalagi saudara bilang gini, anak zaman sekarang kailing wong tua. Malah ada yang ngeri tambah no. Ngerti ngono cili tak buang tong sampah loh, yo ngono i. Ya, coba saudara ya. Nggak inget anak. Juga yang paling nggak inget saldo terakhir di bank. Sejak itu saya tahu Tuhan mengajari saya sesuatu. Sorga itu di sini. Dan ketika Yesus ada di sini, sorga ada di sini. Sorga bukan terletak dari duit. Sorga bukan terletak dari rumah besar. Sorga bukan terletak dari mobil bagus, tas kita ini mereknya apa, baju ini mereknya apa. Tapi sorga itu ada di sini ketika kita izinkan Tuhan menguasai hidup kita lewat firman. Katakan amin. Jadi nanti punya prinsip, ono duwe gak ono duwe tetap guyu. Ngomong sekarang, ayo. Sekarang ayo guyu, i olsan. Lah gak ono sing guyu ya. Ya saudara, nah 7 tahun saya sakit. Nggak ada yang bisa nyembuhin tuh. Si dokter juga periksa, dia bilang, oh ini turun peranaannya. Saya pergi lagi dokter 1, turun. Itu di bulan-bulan pertama. Akhirnya selama 7 tahun saya enggak ke dokter. Saya tahu kenapa 7 tahun saya enggak ke dokter, suami saya bangkrut. 2 kali bangkrut, habis bersih. Rumah habis, mobil habis, enggak ada uang sama sekali. Emas udah habis semua udah dijual, habis semua. Nah, saya punya kamar doa yang tidak pernah saya tinggalkan. Saya coba bagi buat saudara. Bukan karena saya pendeta, saya udah ngalamin perjalanan di situ. Saya masuk di kamar doa setiap hari. Jam 3 pagi saya dibangunin Tuhan. Setengah 6 pagi saya selesai menyembah, berdoa, nangis-nangis, teriak-teriak. Tuhan kasih firman di situ. Ya, setiap hari saya masuk ke kamar doa. Dan tiba-tiba saya dapat hikmat. Nggak usah ke dokter karena nggak punya uang. Kamu nggak mau tak belajar dengan iman, nggak bisa ditiru. Kita masing-masing punya pengalaman dengan Tuhan kan. Saya ngomong ke suami, nggak usah ke dokter. Oh nggak punya uang, bangkrut, masih punya utang gitu kan. Suami saya bilang nggak apa-apa, tapi itu setiap kali kumat, ya tiap kali dia kumat, saya kalau salah makan, pakai high heels, udara dingin, makan pedes, makan kecut, ya udara udah dingin banget gitu. Itu badan saya langsung dingin semua, itu ratusan jarum itu ada di perut saya. Ya nusuk sampai ke rahim, sampai tembus ke belakang. Itu separuh badan seperti mau copot dari badan saya. Dan saya akan seperti orang kerasukan setan, ngahan sakit. Dan saya menggeram gitu. Kadang-kadang saya ditunggangi roh-roh begitu. Untuk anak suami saya adalah orang yang berdoa juga. Kadang mereka yang doain saya sampai lepas ya di kamar sendiri. Dan di situ benar-benar rasa sakit dan itu saya nangis bertahun-tahun sampai tahun yang ke-7. Tiap kali saya berdoa saya bilang Tuhan saya tahu ada kebocoran. Tuhan aku minta kau tambal semua kebocoran ini. Tuhan tidak jawab, tetap ngompol. Saya ngompol setiap hari. Satu hari 5, maaf ya pembalut saudara. Ya 5 saya pakai selama 7 tahun. 7 tahun karena tidak punya uang pergi ke dokter. Karena saya tahu kalau sudah dapat merentet nanti. Suami saya dalam kondisi keuangan yang susah, masih ada utang, nanti saya takut dia berbuat jahat. Karena kejahatan tidak boleh masuk ke rumah saya, itu saya belum pendeta. Tapi saya punya satu prinsip, jadi orang benar, beneran sekalian. Jangan jadi orang benar, jadi Kristen putih, Kristen hari ini Kristen putih, besok Kristen hitam. Kristen abu-abu tidak punya tempat di sorga atau di neraka. Katakan amin. Mau putih-putih sekalian, ikut Tuhan radikal sekalian, katakan amin. Ya akhirnya saudara saya menahan itu rasa sakit, setiap hari saya berdoa yang sama. Sampai satu saat di jam 3 pagi Tuhan ajarkan satu iman yang biasa kita dengar dari pendeta. Kita biasa juga dengar gitu ya. Ketika kita dengar khotbah kita baca Alkitab. Saudara ingat wanita pendarahan 12 tahun? Ya,
Wanita pendarahan 12 tahun itu sudah kurus kering gitu ya. Sudah rasanya dia udah nggak ada lagi pengharapan. Dia mau ke dokter mana aja nggak bisa sembuh. Mau ngapain aja nggak bisa. Tapi saya percaya dia punya iman. Pada saat dia masuk di Alkitab, namanya tercatat perempuan pendarahan walaupun tidak disebut namanya. Tapi perempuan ini pasti orang yang punya iman. Kalau enggak mungkin dia ada di sejarah Alkitab. Kenapa dia punya iman? Dia pasti juga mendengar bahwa Yesus itu ada di kota ini. Dia menyembuhkan orang buta. Yesus ada di kota ini. Ya, dia menyembuhkan orang tuli. Yesus ada di sini, orang lumpuh berjalan. Dia ada di sini, orang mati dibangkitkan. Ketika dia mendengar tentang Yesus, imannya timbul. Dan ketika imannya timbul, dia nunggu kapan gua bisa ketemu Yesus. Nah itu. Sementara kita enggak perlu nunggu ketemu Yesus. Yesus tiap hari nunggu kita. Tapi kita enggak pernah menghampiri Tuhan di kamar doa kita. Ngapain aja kita orang Kristen tiap hari? Enggak pernah ada di kamar doa. 5 menit bu, 5 menit itu ngobrol apa? Tuhan minta minimal 1 jam setiap hari duduk di bawah kaki Tuhan. Bebas mau curhat apapun, mau nangis sama dia, mau teriak sama dia. Tuhan adalah penyimpan rahasia yang terhebat. Nggak mungkin bocor saudara. Katakan amin. Ya, dia cari Tuhan, kapan Tuhan hadir nih? Kapan Tuhan Yesus ini? Kapan Yesus yang namanya Yesus ini nongol di kotaku? Sementara kita nggak perlu cari Tuhan, Tuhan sudah cari temukan kita. Justru tiap hari kita harus belajar mencari satu titik celah di dalam doa untuk kita menyadari, kita tahu, Allah, Tuhan itu loh ndak kemana-mana, neng kene, di sini. Katakan amin. Tuhan ndak kemana-mana, Tuhan lo di sini, di dalam hidup kita, di dalam kita. Lo mau ono ayatnya, ono. Coba 1 Korintus 3 ayat 16. Ayo ini ayat yang terakhir dah, kita lewatin ini aja ya. Ibrani 11 ayat 6, saya ngalir aja ya, ayo. 1 Korintus 6 ayat 13. Oh tak pecat iki. 1 Korintus 6 ayat 13, kewalik. 1 Korintus 6 ayat 13. Nah, yuk baca ya. Nah, yuk. Loh, kok ini dia? 1 Korintus 3 ayat 16. Atau saya yang salah ini? Coba. Piro? Bait Allah. Ya, ini dia. 1 Korintus 3 ayat 16. Kok tadi munculnya saja ya? Kok tadi munculnya lain ya? Ini benar nih 1 Korintus 3 ayat 16. Baca ya. 3, 2, 1. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Siapa bait Allah? Saya. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu, di dalam saya. Dia bukan di hati yang kecil ini. Tapi dia di dalam kita. Menguasai hidup kita. Kemanapun kita pergi, dia ada di sini bersama dengan kita. Berarti yang duduk di tempat ini bukan manusia biasa. Kita adalah manusia-manusia Allah. Oh no ayatnya tak buka no kabeh gak pulang. Kita ini manusia Allah. Ya, roh Tuhan tinggal di dalam tubuhnya Valen. Tapi Valen ini bukan manusia biasa. Valen ini manusia Allah. Yang dimana roh Allah ada di dalamnya, bekerja bersama dengan dia. Dan kuasanya termanifestasi lewat dia. Lewat Valen, lewat saudara. Sehingga ketika kau tumpang tangan orang sakit sembuh. Ketika kau usir setan-setan pergi. Ketika saudara berdoa, kekayaan bangsa-bangsa pindah ke dalam tanganku. Kekayaan bangsa-bangsa langsung lari ke dalam tangan saudara. Loh ini perlu berdoa ini ibu-ibu. Tiap hari mulai berdoa, kan dari wajahnya butuh duit kabeh. Katakan amin. Ya saudara ya. Nah, pada saat itu saudara, saya benar-benar diingatkan Tuhan tentang perempuan pendarahan 12 tahun. Dia nunggu Yesus, tiba-tiba Yesus datang ke kotanya. Saudara tahu perempuan pendarahan kan disebut najis. Dia nggak boleh ada di kota rame-rame. Dia ada di pinggiran. Ditaruh di pinggiran. Sebab kalau dia masuk ketahuan najis dia dilempar batu. Mati loh dia. Tapi hari itu perempuan ini nekat. Sudah tidak sembuh 12 tahun.
Dia tanggalkan harga dirinya. Ini orang Kristen kadang terlalu tinggi harga diri. Ke gereja pakai eyeliner tebel-tebel sampai lali. Nek nangis iku wedi eyeliner hilang. Itu masih eyeliner, ono sing bulu mata palsu. 3 lapis, wedi nanti kalau pulang sitok hilang. Mari ngene-ngene. Loh, saya pernah doakan ibu-ibu sudah mau nangis dia. Karena pakai bulu mata tebel, eyelinernya tebel gitu ya. Nangisnya ngene tok. Sudah sesek saya pegang dadanya sudah buk gitu ya. Gak mau nangis, wedi gini ireng kabeh. Saya bilang merem gitu loh. Kalau kamu mau alami Tuhan, ayo buka hatimu, baru nangis. Kondang ini terus, ketap-ketip. Dia takut kalau dia nangis kan bulu matanya hilang siji. Serius. Makanya kalau ke gereja gak usah pakai bulu mata wes ya. Nanti tiba-tiba pulang ini, loh kok kari siji gitu ya. Ya, kadang-kadang yang kita pakai ini abot. Di gereja kita mau nangis, kita tahan. Ya, kadang-kadang gengsi, harga diri. Padahal ketika Roh Kudus menjamah, dia itu membebaskan. Dia memberikan kelegaan. Ya, dia memberikan yang namanya kekuatan untuk kita percaya bahwa seberat apapun masalah asal bersama dengan dia pasti terlewati. Makanya di gereja tuh bebaskan roh kita. Apalagi maaf ya, kalau labelnya pendeta, mau nangis iku angel. Mau nangis diempet gini. Engkau pikirnya pendeta banyak masalah. Saya emang gak peduli saudara. Karena satu kunci bisa bertahan ketika Roh Kudus bekerja. Ketika Tuhan menjamah hati kita, berarti ada satu berkat yang Tuhan sedang lepaskan. Jangan saudara lewatkan. Apalagi yang sudah bisa berbahasa roh, jangan diempet. Karena setan tahu ketika anak Tuhan berbahasa roh, imannya bangkit. Alkitab udah ada kok tercatat. Ketika dia berbahasa roh, bahasa itu hanya dimengerti oleh Allah Bapa di sorga. Setan enggak ngerti, makanya setan wedi kalau anak Tuhan penuh Roh Kudus. Ya, jadi saudara kalau belum penuh Roh Kudus minta sama Tuhan. Baru kita bisa bicara tentang iman dan kuasa yang bekerja setiap hari. Nah perempuan ini ketika dia dengar Yesus datang. Dia langsung masuk, dia tanggalkan semua gengsinya, harga dirinya. Mati pun jadi wes gitu loh. Yang penting aku pengen ketemu dengan Yesus. Siapa tahu, nah itu iman sebesar biji sesawi tuh. Siapa tahu gitu ya. Ketemu Yesus aku sembuh. 12 tahun loh duit habis semua. Siapa tahu. Dia datang, dia masuk di kerumunan orang-orang banyak. Yesus dikelilingin orang gede-gede laki-laki ya. Dia masuk itu dengan yang namanya kulit dengan tulang tok. Nggak ada daging udah tiap hari berdarah gitu kan. Mungkin kepala udah cekot setiap hari. Dia masuk, dia nerobos. Ini loh namanya doa. Doa dengan iman tuh seperti ini. Gak ngene nang gereja. Haleluya. Haleluya. Kok gak mari-mari ibadah? Serius. Kalau mau lihat terobosan, rohnya harus benar-benar connect sama Tuhan. Katakan amin. Dia nerobos masuk, nggak bisa. Loh yang lain gede-gede, dia sudah mundur-mundur aja. Udah jatuh-jatuh kan gitu. Karena kurus. Tapi iman yang sebesar biji sesawinya kerja. Asal ku jamah ujung jubah Yesus. Ujung jubah ini netok loh saudara. Gini tak loh. Bukan jamah loh, ujung jubah. Kesentuh loh dia, tak kesentuh. Saudara tahu apa yang terjadi? Yesus berhenti. Yesus langsung berhenti. Tadi Yesus jalan sambil ngobrol. Yesus langsung mandek, langsung berhenti. Dan dia bilang siapa yang menjamah aku? Yang lain ngomong gini, loh guru kami semua menjamahmu. Iya toh? Tapi Yesus bilang apa? Oh enggak. Hanya ada satu. Yang membuat kuasa di dalamku keluar. Dan kuasa itu sedang bekerja. Cuma satu orang yang menjamahku dan membuat kuasa di dalamku keluar. Hanya orang yang punya iman. Yang bisa membuat kuasa di dalam Yesus itu turun atas hidupnya. Dan tiba-tiba perempuan itu ngelihat kok gak ada yang ngaku ya. Jadi datang ke Yesus. Ampuni aku Tuhan gitu ya. Ampuni aku. Tuhan cuma bilang apa? Imanmu menyelamatkanmu. Bukan cuma sembuh tapi selamat. Kita kan selalu mikir. Kalau enggak punya uang berdoa minta uang. Uang datang. Enggak punya mobil, minta mobil, mobil datang, ya. Enggak punya rumah, minta rumah, rumah datang. Itu mah mujizat, kita semua udah ngalamin. Tapi yang jadi masalah, kalau Tuhan datang, selamat enggak?
Di bumi kita alamin surga, mati harus punya surga yang kekal. Setuju katakan amin? Saya nggak tahu hari ini mungkin ada beberapa anak muda sedang masuk dalam sebuah pergumulan. Kalau kau hanya biasa-biasa jadi Kristen, ya kau akan lewatin perjalanan yang cukup panjang dengan Tuhan. Tapi kalau kau mau percepatan, karena ada yang bilang gini, percepatan pada percuma, kalau doa percepatan dong 1 jam di kamar doa enggak pernah dilatih. Baca Alkitab enggak pernah, mengenal Tuhannya siapa aja enggak tahu. Kalau ditanya Tuhan ya Yesus, mati masuk surga gitu tak. Dia enggak bisa cerita banyak tentang Yesusnya sekalipun sudah Kristen 1000 tahun. Tapi saya percaya di ruangan ini semua kalau disuruh cerita Yesus, cerita semua ya. Karena dari wajahnya semua sudah ngalamin banyak mujizat. Sampai saya khotbah bengong kabeh ngene. Wis ngerti ya. Ya saudara ya, ayo mau nerobos dalam segala hal. Mungkin anak-anak kita, mungkin pekerjaan, mungkin dan lain-lain. Yang penting imannya itu benar kepada Yesus. Bukan kepada hamba Tuhan, tapi kepada Yesus. Dan ketika iman itu benar kepada Yesus, di bumi kau alami mujizat, mati kita masuk surga. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri semua yuk. Salam kiri kanan katakan, wes mari. Haleluya. Ya banyak kesaksian sebenarnya. Tapi saya pengen ngomong yang satu ini. Supaya apa? Supaya kita belajar mengenal Tuhan dengan benar ya. Kita mengenal Tuhan adalah mujizat itu sendiri. Ya, kalau saudara mau baca Alkitab setiap hari dengan benar dan rajin ya. Dan saudara mau punya waktu berdoa setiap hari dengan sungguh hati sama Tuhan. Saudara akan lihat banyak sekali kisah di dalam 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Isinya mujizat tok itu. Isinya keselamatan, katakan amin. Ayo saudara jangan jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Nanti dimuntahkan Tuhan. Mungkin saya lebih muda dari saudara. Tapi minimal Tuhan percayakan saya untuk sampaikan firman. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah kalau bicara. Saya bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Berapa banyak dari kita hari-hari ini ngomong gini, yo dadi Kristen yo ngene-ngene tok. Ada kejenuhan, ada rasa katanya kekristenan itu amazing, dahsyat, ajaib. Lah kok hidupku gini-gini aja. Saya ketemu banyak pelayan-pelayan Tuhan sering bilang, capek, capek, bosen. Karena ya ibadah ya begitu-begitu aja. Nah mestinya kita yang melayani harus menemukan hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Supaya bisa melepaskan juga hal-hal yang baru. Saudara duduk di sana ibadah, bisa menemukan hal-hal yang baru dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Berapa banyak dari saudara yang percaya, sekalipun hari ini rasanya semua pintu tertutup. Pokok asal ketemu Yesus, pintu yang terkunci dengan hebatnya sekalipun, Tuhan punya kuasa di dalam Yesaya 45 ayat 2. Dia akan hancurkan yang namanya palang-palang besi. Dia akan patahkan pintu-pintu tembaga. Dia akan ratakan setiap gunung-gunung di depan kita. Untuk apa? Kita menerima harta kekayaan yang tersembunyi. Ya, harta kekayaan yang terpendam. Itu di Yesaya 45 ayat 3. Di tahun-tahun ini Tuhan sedang memulihkan gerejanya. Jadi jangan ada yang takut. Karena musuh iman itu ada 4. Takut, bimbang, khawatir, ragu. Kalau 4 ini terus ada di dalam kita, iman tidak bisa bekerja. Ya malam hari ini kita minta Roh Kudus ajarin kita lebih lagi. Supaya 2025, yang kemarin 2024 belum selesai, 2025 kita harus selesaikan. Utang-utang harus selesai 2025. Tapi tidak boleh utang lagi. Selesai titik. Katakan amin. Dan sakit hati selesaikan juga di tahun ini. Semua kemarahan selesaikan tahun ini. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Yang penting kita siap kapan saja oke. Jadi malam hari yuk kita koreksi hati kita. Yang muda, yang tua, semuanya kita koreksi. Kalau saudara ada pergumulan, yuk nerobos dengan iman, berdoa di sana. Shandahara bakayala bakasi kinara labatas.
Oh rahabasikana labayara lapakata sana. Kina yara lamo. Sheyara. Haleluya. Glory. Yara habaseri yara nalalamo. Kami percaya Tuhan ajaib, Yesusku dahsyat, anugerah-Mu melimpah penuh atas kami. Syararabarararanabo, inaralabaralabayarase. Haleluya. Glory. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Kuasa-Mu bekerja di sini. Terima kasih Yesus. Indah labaralabaralabo, indah bayaralabayarase. Glory, haleluya. Ya rararabo, syaralabalabalabalabala. Indah bayaralabaralabarabakasikan naralabaralaba. Kuriaralabaralabaralabarala. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, katakan, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kita semua angkat kedua tangan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Yuk katakan dengan iman. Alami kesembuhan, alami pembebasan, alami pemulihan dalam nama Yesus. Tangan memberkatiku semua, yuk. Aku percaya Tuhanku ajaib. Ayo semua katakan. Ya, amin. Aku percaya Tuhan, Kau terus lakukan mujizat-Mu atas kami. Tidak ada seorang pun yang dilewatkan di ruangan ini. Setiap kami pulang dari tempat ini, alami mujizat. Aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Glory. Pejamkan matamu dan datang kepada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara di hadapan Bapa.